Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan ila Ismail sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka dimanapun adik-adikku, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tetap dalam keadaan sehat. Nah, adik-adikku, ketemu lagi dengan kami Kak Fauzan, tentunya dalam acara Teladan Anak Soleh. Fa insyaallah adik-adikku, Kak Fauzan akan menceritakan kelanjutan kisah Rasulullah SAW periode Kota Madinah part yang kelima. Nah, adik-adikku, di sini Kak Fauzan telah ditemani oleh adik-adikku SDIku Banat Al-Bahjah Pusat. Gimana nih adik-adikku kabarnya semuanya? Sehat, alhamdulillah. Siap mendengarkan kisah? Siap. Nah, adik-adikku, dikisahkan lebih tepatnya 6 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat, dikisahkan bahwasanya Nabi keluar untuk umroh menuju kota Mekah, di mana Nabi bersama 150.000 sahabatnya dari kalangan muhajir dan ansor. Nabi saat itu tidak membawa persenjataan dan pedang, karena tujuan ke Mekah adalah hanya untuk umroh menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu orang-orang Quraisy di kota Mekah tahu nih adik-adikku dengan apa yang akan dilakukan Nabi bersama 150.000 orang tersebut. Maka orang-orang Quraisy menghalangi kaum muslimin untuk datang ke kota Mekah. Dan adik-adikku, ketika ditanya, sedang apa engkau Muhammad menuju kota Mekah? Maka Nabi menjawab, kami hanya datang untuk melakukan umroh. Maka saat itu Nabi mengutus Sayyidina Utsman bin Affan untuk menjawab pernyataan mereka. Kemudian Sayyidina Utsman juga datang ke Mekah dengan tujuan untuk memberikan kabar baik tentang akan penaklukan kota Mekah kepada orang-orang lemah dari kaum muslimin yang masih tinggal di Mekah dan belum hijrah ke kota Madinah. Maka adik-adikku, tersebar kabar di kalangan muslimin yang belum memasuki wilayah Mekah bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan yang diutus oleh baginda Nabi telah dibunuh oleh kaum Quraisy. Maka saat itu Nabi melakukan bai'atur ridwan di dekat sebuah pohon. Nabi berbaiat dan meminta janji dari para sahabatnya yang sebanyak 150.000 itu untuk selalu membela Nabi dan tidak lari ketika akan menyerang orang-orang Mekah, sebab mereka membunuh utusan Nabi yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Maka perjanjian ini dikenal dengan nama Bai'atur Ridwan. Adik-adikku, dikatakan bahwasanya orang-orang Quraisy tahu dengan perjanjian atau baiat yang dilakukan Nabi terhadap para sahabatnya, dan mereka khawatir bahwasanya Nabi akan menyerang mereka, orang-orang yang di Mekah. Maka saat itu orang-orang Quraisy mengembalikan tawanannya yaitu Utsman bin Affan dan bersama orang-orang yang bersamanya kembali kepada baginda Nabi. Dan orang-orang Islam pun tahu bahwa ternyata Sayyidina Utsman tidak terbunuh di kota Mekah tersebut. Adik-adikku, saat itu orang-orang Quraisy meminta perdamaian atau yang disebut dengan nama Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Maka saat itu orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi, ya Rasul, ya Muhammad, kami hanya meminta 5 hal daripadamu. Yang pertama, hendaklah antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy tidak terjadi peperangan atau melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Kedua, jangan ada yang saling menyerang lebih dulu.
berikan rasa aman di antara kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, janganlah Muhammad umroh tahun ini bersama 150.000 orang lainnya. Keempat, jika ada seorang muslim datang ke Mekah dan menyerahkan diri ke kaum Quraisy, maka kaum Quraisy tidak akan mengembalikan orang Islam tersebut. Tetapi sebaliknya, jika ada orang Quraisy yang datang ke Madinah ingin masuk Islam, maka Muhammad wajib mengembalikan orang tersebut. Maka orang-orang muslim merasa sempit atau merasa tidak adil dalam perjanjian ini. Tapi Nabi menyetujuinya, sehingga saat itu nih adik-adik, Nabi SAW pulang balik ke kota Madinah tanpa melakukan umroh di tahun tersebut. Nah, adik-adikku, dikatakan pada tahun tersebut juga Nabi SAW menulis beberapa surat kepada raja-raja di sekitar tanah wilayah Arab. Nabi saat itu menulis beberapa surat untuk raja-raja untuk mengajak mereka semua memeluk agama Islam. Maka saat itu ada di antara raja yang akhirnya menerima ajakan Nabi untuk masuk Islam. Di antaranya Raja Najasyi, yaitu seorang raja yang memimpin tanah Habasyah. Tapi di antara mereka juga nih adik-adik, ada yang menolak dengan lemah lembut, bahkan memberikan hadiah. Di antaranya adalah Heraklius. Heraklius yaitu Kaisar Romawi, dan juga Mukaukis, seorang raja dari Mesir. Dan saat itu ada nih adik-adik, seorang raja yang menolak dengan kasar, bahkan membunuh utusan Nabi tersebut, memenggal kepalanya dan merobek-robek suratnya. Hal ini dilakukan oleh seorang raja bernama Harith, yaitu sultan dari tanah Persia. Nah, adik-adikku, setelah di tahun ini dikatakan tahun ke-6 Hijriah, Nabi ingin melakukan umrah tetapi dihalangi oleh kaum Quraisy dan melakukan perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Nabi menulis beberapa surat kepada mereka. 1 tahun berikutnya, lebih tepatnya pada tahun ke-7 Hijriah, yaitu ketika Nabi berusia 60 tahun, di mana Nabi sudah sangat tua, berusia 60 tahun atau lebih tepatnya 3 tahun sebelum Nabi SAW wafat. Maka saat itu nih adik-adik, ada beberapa kejadian. Di antaranya adalah perang Khaybar, di mana Nabi SAW saat itu keluar bersama orang-orang Muslim untuk memerangi kaum Yahudi Bani Nadir, yang mana mereka berkhianat kepada Nabi dan bersekutu dengan kaum Quraisy dalam pengepungan kota Madinah di perang Khandak. Maka saat itu Nabi menyerang mereka Bani Nadir yang tinggal di tanah Khaybar. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana ya kisah Nabi di tahun ke-7 ini di peperangan Khaybar? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Pernah terbayang berdiri di bawah langit Mekah, menatap Ka'bah dengan air mata haru? Itulah panggilan suci, dan inilah saatnya menjawab. Spesial di bulan Zulhijjah, Al-Bahjah Tour and Travel membuka program umroh penuh berkah. Daftarkan diri Anda sekarang dan dapatkan hadiah istimewa buku haji dan umroh karya Buya Yahya, sebuah panduan dari ilmu untuk menyempurnakan niat dan menemani setiap langkah menuju tanah suci. Segera hubungi 0852 6111 2022. Ke Baitullah bersama Al-Bahjah, bernilai sedekah dan dakwah. Nah, adik-adikku, dikisahkan di awal tahun ke-7 Hijriah, Nabi melakukan penyerangan kepada kaum Yahudi Bani Nadir yang mereka telah berkhianat sejak awal dalam perang Khandaq, yang mana mereka bersekutu dengan kaum Quraisy dalam penyerangannya di Khandaq mengepung kota Madinah.
Kemudian adik-adikku, Nabi SAW saat itu mengepung benteng Khaybar yang sangat kokoh dan sangat kuat. Saat itu para sahabat Nabi bertakbir dengan sangat kencang. Maka Nabi menjawab, pelankan suaramu, karena yang engkau panggil bukanlah orang yang jauh, tetapi hanya orang yang dekat yang ada di balik tembok ini. Maka Nabi memerintahkan untuk memelankan takbir. Adik-adikku, kaum muslimin akhirnya memotong pepohonan yang ada di sekitar benteng Khaybar. Pohon-pohon milik kaum Yahudi. Kemudian kaum muslimin saat itu mengepung mereka selama 6 hari lamanya. Dikepung selama 6 hari atau hampir seminggu. Dan di hari ke-7 Nabi SAW memberikan bendera panji peperangan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Saat itu Sayyidina Ali mengeluh dengan sakit mata. Maka Nabi mengusap mata Sayyidina Ali dan saat itu mata Sayyidina Ali menjadi sembuh sebab keberkahan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelah seminggu mengepung benteng Khaybar, kaum muslimin menyerang mereka Yahudi Bani Nadir, kemudian menaklukkan bentengnya, mengusir kaum Yahudi di dalamnya, merampas harta ghanimah, dan juga di antara ghanimah yang dirampas adalah panci-panci tembaga yang sangat besar. Maka Nabi saat itu bersabda kepada para sahabatnya, cucilah panci-panci tersebut dan masaklah engkau di dalamnya. Adik-adikku, setelah peperangan dari tanah Khaybar dikatakan bahwasanya Nabi SAW melakukan umrah qadha. Di mana pada tahun sebelumnya umrah Nabi dihalangi oleh orang-orang Quraisy dan melakukan perjanjian Hudaybiyah. Maka Nabi pun di tahun berikutnya datang untuk mengqadha umrohnya yang dihalangi oleh mereka. Tetapi saat ini Nabi datang bersama para sahabatnya membawa pedang dan juga persenjataan karena Nabi takut akan diserang oleh orang-orang Mekah. Adik-adikku, kaum Quraisy yang tahu Nabi datang untuk melakukan umroh, mereka khawatir karena takut orang-orang Islam akan memerangi mereka. Maka saat itu mereka bertanya, "Hei Muhammad, apa yang ingin engkau lakukan?" Maka Nabi menjawab, "Kami mau umroh bukan untuk perang." Maka kaum Quraisy pun menyaksikan bagaimana kaum muslimin bersama Rasulullah masuk ke kota Mekah, bertawaf sebanyak 7 kali dan melakukan umrah selama 3 hari 3 malam. Di mana saat itu mereka kaum Quraisy membenci melihat apa yang dilakukan kaum muslimin di kota mereka. Adik-adikku, dikisahkan juga di tahun ke-7 ini ada beberapa kejadian. Di antaranya nih adik-adik ya, bahwasanya ketika beberapa saat lalu terjadi perang Khaybar, Nabi di tanah Khaybar sedang berada di dalam tendanya. Tiba saja masuk seorang tamu wanita dari bangsa Yahudi Bani Nadir. Wanita ini menghadiahkan sebuah hadiah kepada Nabi. Apa yang diterima oleh Nabi? Nabi menerima kuah marok dari sebuah daging. Maka saat itu sebuah kambing, tetapi ternyata nih adik-adik, kuah marok kambing tadi telah dibeli racun oleh wanita Yahudi tadi. Maka Nabi pun ketika ingin memakan daging tersebut, sepotong daging tersebut memasukkan ke dalam mulutnya, tiba saja Nabi diberitahu bahwasanya daging tersebut beracun. Maka Nabi langsung melepehkannya. Tetapi para sahabat Nabi yang telah mencicipi dan memakan banyak dari daging itu telah wafat semuanya kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk menghilangkan efek daripada racun tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung membekam dirinya, mencanduk dirinya dan mengeluarkan darah-darah yang telah bercampur dengan racun dari daging wanita Yahudi tersebut. Setelah itu wanita tadi dikisahkan didatangkan ke tenda baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita tadi ditanya, apa yang sedang kau lakukan? Maka wanita tadi menjawab, seandainya ia betul-betul seorang nabi, pasti dia akan selamat.
Tetapi jika dia Muhammad bukan seorang nabi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencelakainya. Maka saat itu jelas Nabi SAW selamat dan tetap hidup selama 3 tahun lamanya setelah kejadian tersebut. Adik-adikku, pada tahun yang sama Rasulullah SAW menikahi seorang istri yang bernama Sofiyah binti Huyai. Kemudian di tahun itu juga Nabi SAW melarang untuk para sahabatnya nikah mut'ah atau kawin kontrak, di mana kawin kontrak pernah dihalalkan di zaman Nabi. Dikisahkan para sahabat bersama baginda Nabi melakukan perjalanan yang sangat panjang hingga tiba di sebuah perang, dan memang begitulah adik-adikku, para sahabat mengeluh ke hadapan Nabi karena telah banyak memakan daripada daging onta yang menyebabkan dikatakan bahwasanya air mani kami ya Rasulullah telah menetes-netes karena kami banyak memakan daging onta yang sangat panas. Maka saat itu sedangkan ya Rasulullah istri-istri kami berada jauh di kota Madinah, maka bagaimana solusinya? Maka saat itu Nabi mengatakan, silakan engkau cari wanita-wanita di kampung tersebut, berikan maharnya dan nikahilah dia dengan nikah mut'ah. Maka nikah mut'ah dikatakan pernah dihalalkan oleh Nabi sebanyak 2 kali, yaitu nikah di mana tidak perlu ada saksi, tidak perlu ada wali dari si wanita, dan dikatakan nikah mut'ah tersebut adalah di waktu dan tidak ada hubungan darah setelahnya, walaupun seorang wanita tadi hamil setelahnya. Tetapi pada tahun ini Nabi SAW telah melarang nikah mut'ah selama-lamanya dan tidak diperbolehkan lagi hingga saat ini untuk melakukan kawin kontrak. Selanjutnya pada tahun yang sama Nabi SAW melarang para sahabatnya untuk memakan daging keledai, ya, daging khimar ahli, maka Nabi melarangnya. Ma'asyiral adik-adikku, dikatakan juga bahwasanya ketika Nabi SAW pulang dari tanah Khaybar, kaum muslimin yang telah hijrah ke negeri Habasyah selama 10 tahun, mereka bertemu Nabi dan pulang ke kota Madinah. Di antara mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib dan juga Abu Musa al-Ash'ari, yang mana mereka telah mukim di negeri Habasyah selama 10 tahun lamanya. Nah adik-adikku, kira-kira ada kejadian apa lagi nih pada tahun ke-7 Hijriah di saat Nabi berusia 60 tahun di kota Madinah? Kalau mau tahu tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Pernah terbayang berdiri di bawah langit Mekkah, menatap Ka'bah dengan air mata haru? Itulah panggilan suci, dan inilah saatnya menjawab. Spesial di bulan Zulhijjah, Al-Bahjah Tour and Travel membuka program umroh penuh berkah. Daftarkan diri Anda sekarang dan dapatkan hadiah istimewa buku haji dan umroh karya Buya Yahya, sebuah panduan dari ilmu untuk menyempurnakan niat dan menemani setiap langkah menuju Tanah Suci. Segera hubungi 0852 6111 2022. Ke Baitullah bersama Al-Bahjah, bernilai sedekah dan dakwah. Nah adik-adikku, dikisahkan pada tahun ini, yaitu ketika Nabi berusia 60 tahun, ada beberapa pembesar dari kaum Quraisy yang memeluk agama Islam. Di antaranya adalah Khalid bin Walid, panglima perang yang sangat luar biasa dalam siasat perang, dan seorang pemimpin yang luar biasa bernama Amr bin As. Maka ketika Nabi berusia 60 tahun, masuk menjadi sahabat Nabi Khalid bin Walid dan juga Amr bin As. Adik-adikku, 1 tahun kemudian pada tahun 8 Hijriah atau ketika Nabi berusia 61 tahun, yaitu 2 tahun sebelum Nabi SAW wafat, dikatakan bahwasanya Nabi mengirim 3.000 orang dalam peperangan Mu'tah.
Di mana saat itu nih adik-adik, Nabi memerangi orang yang membunuh utusan Nabi SAW kepada pemimpin kota Basrah. Maka orang-orang ini yang berada di Mu'tah diperangi oleh Nabi SAW dengan Nabi mengirim 3.000 daripada sahabatnya. Dan Nabi saat itu berpesan dan berwasiat, wahai para sahabatku, ketika engkau akan menyerang daerah Mu'tah, janganlah kalian membunuh orang-orang yang sedang beribadah dan khalwat di gereja-gereja mereka. Wanita-wanita, anak kecil jangan dibunuh, orang yang sudah tua renta, juga pohon tidak boleh ditebang, serta bangunan juga tidak boleh dirusak. Maka inilah akhlak baginda Nabi SAW dalam peperangannya menyerang orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi. Adik-adikku, tetapi apa dikata? Setelah 3.000 sahabat Nabi sampai di daerah Mu'tah, mereka menemukan bahwasanya telah hadir di tempat tersebut ribuan tentara Romawi yang sangat besar jumlahnya. Maka para sahabat Nabi dari pemimpin 3.000 orang ini yang diutus Nabi melakukan musyawarah. Sehingga mereka melakukan musyawarah, apa kami harus mengirim surat ke Rasulullah meminta bantuan, atau kami menghadapi mereka dalam peperangan yang tidak sama jumlahnya. Maka para sahabat memutuskan untuk melakukan perang. Maka saat itu orang-orang muslim yang hanya 3.000 orang menyerang tentara Romawi yang sangat kuat dan banyak jumlahnya. Sehingga dikatakan bahwasanya seorang ketua panglima bernama Zaid bin Harithah yang memegang bendera panji Islam saat itu pun dibunuh. Ketika dibunuh, bendera tadi sebelum jatuh dan tanda kalahnya perang, bendera tadi langsung dipegang oleh seorang sahabat Nabi bernama Ja'far bin Abi Thalib. Sehingga Ja'far bin Abi Thalib yang memegang panji bendera tadi dengan tangan kanannya, tangannya pun ditebas sehingga bendera tadi dipindah ke tangan kirinya. Sesampainya di tangan kirinya pun ditebas dan terputus sehingga panji tadi diapit oleh kedua kakinya. Maka ketika dibunuh sahabat Ja'far bin Abi Thalib, bendera tadi pun langsung dipegang oleh sahabat lainnya bernama Abdullah bin Rawahah. Sehingga dikatakan nih adik-adik, Abdullah bin Rawahah pun dibunuh dan panji langsung dipegang oleh seorang sahabat bernama Khalid bin Walid. Dan di tangan Khalid bin Walid peperangan dimenangi oleh kaum muslimin. Nah, adik-adikku, itulah adik-adikku apa yang dikisahkan di dalam perang Mu'tah. Di perang ini juga dikatakan bahwasanya nih adik-adik, ya, pada 1 tahun sebelumnya dikatakan bahwasanya seorang sahabat Nabi bernama Usamah membunuh seseorang dalam peperangan yang sedang terpojok. Jadi dikatakan 1 tahun sebelum perang Mu'tah, seorang sahabat bernama Usamah saat itu memerangi orang-orang musyrik. Ketika ada seseorang yang terpojok dan ia merasa akan dibunuh oleh Usamah, maka orang tersebut dengan gampangnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi Sayyidina Usamah tahu orang ini mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya untuk melindungi dirinya sendiri, bukan murni ingin memeluk agama Islam. Maka saat itu nih adik-adik, Sayyidina Usamah tetap membunuh orang tersebut walaupun sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka setelah dari pulang peperangan tersebut, Rasulullah mengetahui kisah ini, maka Rasulullah memanggil Sayyidina Usamah dan mengatakan, "Ya Usamah, apakah engkau tetap membunuh seseorang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat?" Maka saat itu Nabi marah dan Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Usamah untuk melakukan pembebasan budak sebagai kafarah dari pembunuhan yang keliru atau yang salah. Adik-adikku, pada tahun yang sama, yaitu tahun ke-7 Hijriah, 1 tahun sebelum perang Mu'tah, Nabi SAW menikah dengan seorang wanita bernama Maimunah binti Harith Hilaliyah, yang mana Maimunah adalah istri
terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah SAW yang saat itu Nabi berusia 60 tahun. Nah, adik-adikku, barulah 1 tahun kemudian dari kisah ini terjadi perang Mu'tah yang akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin, walaupun banyak dari kalangan orang-orang Islam syahid dan gugur dalam peperangan tersebut, seperti Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adikku, tak terasa nih, sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya dengan kisah Rasulullah SAW pada tahun ke-7 dan ke-8 Hijriah ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada jam dan acara yang sama, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Murad bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan ila Ismail sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.